Dulu aku dicampakan karena dianggap janda miskin tak berkelas. Tetapi karma menjerat mantan suami dan pelakornya hingga mengemis dan memohon secara histeris kepadaku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku ingat betul, hari itu adalah hari di mana aku resmi menjadi sampah di mata mereka. Udara di ruang tamu terasa pengap, bukan karena kurangnya ventilasi, melainkan karena tebalnya rasa jijik dan penghinaan yang dilemparkan kepadaku. Aku duduk di lantai kayu dingin, lututku gemetar, sementara Bima berdiri tegak di hadapanku bersama wanita barunya. Mataku berkaca-kaca, tetapi aku bersumpah untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Aku, Kirana, wanita yang telah menemani Bima sejak kami masih sama-sama miskin dan hanya punya satu kompor minyak, sebentar lagi akan dibuang. Bima menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku hanyalah perabot lama yang sudah saatnya dilelang. Kami menikah bukan karena kami kaya, kami menikah karena kami punya mimpi yang sama, membangun usaha trekking di kaki gunung. Aku yang mengurus logistik, aku yang memasak bekal, aku yang menambal tas ransel, sementara Bima yang memimpin perjalanan. Kami berdua adalah tim. Namun, bagi Bima sekarang, Kirana yang tangannya kasar karena mencuci baju di sungai, tidak lagi sepadan dengan ambisinya. Ia menginginkan jalan pintas. Ia menginginkan kemewahan instan. Di samping Bima berdiri Nia, sang pengganti yang berbau parfum mahal dan memiliki rambut yang selalu tertata rapi. Nia adalah putri pemilik resort mewah di kawasan itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang menambal tenda yang bocor atau merangkai perapian di tengah badai, tetapi dia tahu caranya memanjakan ego Bima. Nia datang membawa janji modal, janji koneksi, dan janji hidup yang selalu dihiasi sorotan lampu. Hari itu, Nia mengenakan gaun sutra berwarna terang dan tertawa renyah saat Ibu Asih, mantan mertuaku, melontarkan hinaan demi hinaan. "Kau dengar itu, Kirana?" Jawab. Suara Ibu Asih melengking. Jarinya yang berhias cincin emas tiruan menuding tepat ke hidungku. "Anakku itu direktur. Dia butuh istri yang bisa menaikkan derajatnya. Bukan istri yang hanya tahu ladang dan mencium bau bawang. Lihat Nia. Dia cantik. Dia pintar cari uang. Dia tidak perlu berutang untuk membeli beras." Aku hanya diam, menahan diri untuk tidak membalas. Apa gunanya berdebat dengan orang yang hatinya sudah tertutup oleh kilauan palsu? Aku tahu, bahkan jika aku berhasil menjadi dokter bedah jantung sekalipun, di mata mereka aku tetaplah Kirana yang kampungan. Sejujurnya, aku tidak pernah menyukai sifat pamer mereka, bahkan sejak dulu. Ibu Asih selalu berusaha membuat rumah sempit kami terlihat mewah dengan menumpuk barang-barang imitasi dan karpet bludru murahan. Bima selalu memaksaku membeli pakaian desainer tiruan agar terlihat sukses saat bertemu klien. Pernah suatu ketika, Bima membeli jam tangan super mahal, katanya edisi terbatas. Padahal aku tahu itu barang palsu yang dibeli dengan menguras tabungan kami. Aku pernah protes. "Mas, buat apa pamer begini? Uangnya lebih baik kita pakai untuk beli tenda yang bagus," kataku saat itu. Bima hanya marah. "Kau ini selalu tidak mengerti soal citra." Kini, aku melihat kembali masa lalu itu dan aku hanya bisa menghela napas. Mereka hidup dalam gelembung kepalsuan yang sebentar lagi akan pecah. "Aku lelah hidup susah bersamamu, Kirana," ujar Bima akhirnya. Suaranya berusaha dibuat tegas, tetapi ada getaran keraguan di sana. "Aku talak kamu hari ini juga. Anggap saja ini karma karena kau terlalu keras kepala dan tidak mau berubah menjadi istri yang berkelas." Kalimat itu sungguh menusuk. Bukan kata talaknya yang menyakitkan, tetapi tuduhannya bahwa aku adalah penyebab kegagalan dan kesusahannya. Aku bangkit perlahan, merapikan pakaianku yang sudah lusuh. Aku menatap Bima, lalu Nia, dan terakhir Ibu Asih. Aku tidak menangis, justru aku tersenyum. Senyum yang membuat Nia sedikit salah tingkah. Senyumku itu mungkin aneh,
Tetapi itu adalah senyum kebebasan. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi wanita berkelas demi memuaskan gengsi Bima. Aku tidak lagi harus mengencangkan ikat pinggang untuk membiayai pameran kemewahan ibu asih. Aku bebas dari gelembung palsu ini. Aku mengambil satu-satunya koper butut yang aku punya. Koper yang aku bawa sejak pertama kali kami menikah. Dan berjalan menuju pintu. "Hei! Jangan bawa apa-apa dari rumah ini!" teriak ibu asih panik. Takut aku mengambil taplak meja bludrunya. "Tenang, Bu," jawabku pelan. "Aku tidak tertarik dengan barang-barang palsu. Aku hanya membawa pakaian dan harga diriku." Aku keluar dari rumah itu diiringi tawarnya Nia dan sorakan kemenangan ibu asih. Di luar, gerimis turun membasahi bumi. Aku menyeret koperku di tengah jalanan setapak yang becek. Aku merasa basah kuyup. Tetapi anehnya, hatiku terasa ringan. Aku sudah kehilangan segalanya. Jadi aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang, ke rumah yang sebentar lagi akan dipenuhi tawa dan pesta pora palsu mereka. Aku mendongak ke langit, membiarkan air hujan membasuh wajahku. Di tengah hujan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan bangkit dan menjadi sukses. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan bahwa nilai seorang wanita tidak pernah ditentukan oleh pria yang mendampinginya, atau oleh seberapa tebal dompetnya, melainkan oleh kemampuannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Aku akan menjadi Edelweiss, bunga abadi yang hanya bisa tumbuh dan mekar di puncak tertinggi. Dan mereka, suatu hari nanti, akan melihatku dari bawah, sambil menyesali telah membuang berlian demi sepotong kaca. Aku menarik napas dalam, melanjutkan langkahku menuju kota yang penuh janji. Aku tidak menoleh lagi. Dan tahukah kamu bagian terlucu dari perpisahan itu? Beberapa hari setelah aku pergi, aku mendapat kabar dari tetangga bahwa Bima langsung menggadaikan kompor gas baru kami untuk membelikan Nia kalung mutiara tiruan. Kompor gas. Alat yang aku gunakan setiap hari untuk memasak makanan pendakian, hilang demi seutas kalung palsu. Rasanya ingin tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar tidak punya otak. Sejak saat itu, aku tahu pasti, kehancuran mereka hanyalah soal waktu. Aku hanya perlu bersabar, karena karma, seperti mengirim paket, selalu menemukan alamat yang tepat. Aku tidak pernah menyangka, 5 tahun kemudian, takdir akan mempertemukan kami lagi, bukan di lembah, tetapi di puncak menara yang aku bangun dengan keringatku. Aku sudah menjadi Kirana yang baru, pemilik dari segalanya, sementara mereka masih terjebak dalam lingkaran setan gengsi dan kepalsuan. Babak pertama telah selesai. Babak kedua, pertunjukan paling ironis dalam hidup mereka, akan segera dimulai. Setelah keluar dari rumah Bima, aku membuang jauh-jauh semua kenangan lama, bagaikan membuang sampah yang sudah tak terpakai. Aku tidak pernah melihat ke belakang. Satu-satunya fokusku adalah ke depan, ke kota yang menjanjikan kerasnya perjuangan dan manisnya hasil. Aku tahu, menjadi Edelweiss di kota besar tidaklah mudah. Kota itu adalah rimba beton, bukan padang rumput yang tenang. Aku harus bekerja serabutan, mulai dari melipat baju di konveksi hingga mencuci piring di warung makan, asalkan uang yang kudapat halal dan aku tidak perlu berutang pada siapapun. Aku belajar banyak. Aku menyerap pengetahuan seperti spons yang haus, terutama tentang cara kerja bisnis dan mengatur keuangan. Aku menemukan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang pamer, tetapi tentang konsistensi dan perhitungan yang matang. Aku menabung, menyisihkan setiap rupiah yang kuperoleh. Aku tidak membeli tas mahal atau ponsel terbaru. Aku menginvestasikan sisa uangku untuk mengikuti pelatihan-pelatihan daring tentang manajemen proyek dan strategi bisnis properti. Aku tidak ingin menjadi wanita yang hanya mengandalkan paras atau belas kasihan. Aku ingin menjadi wanita yang punya kuasa atas nasibnya sendiri. Dalam proses ini, aku bertemu Arya. Arya bukan pria dari dunia pameran atau gengsi. Dia adalah seorang pengembang properti yang rendah hati dan cerdas, yang melihat potensiku, bukan latar belakangku yang pilu. Hubunganku dengan Arya tumbuh di atas fondasi rasa hormat,
bukan janji-janji palsu tentang kekayaan instan. Arya mendukungku, bukan secara finansial pada awalnya, tetapi secara mental. Dia membantuku merumuskan ide dan merancang rencana bisnis. Dia melihat gairahku yang membara untuk membuktikan diri. Pernikahanku dengan Arya adalah sebuah babak baru yang damai. Kami berdua bekerja bahu-membahu, menggabungkan modal kecilku dengan pengalamannya, dan kami mulai berani mengambil proyek-proyek kecil. Kami melewati malam-malam tanpa tidur, menghitung biaya, menghadapi krisis, dan merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Hingga 5 tahun berlalu, dari sebuah proyek ruko kecil, impian kami tumbuh menjadi sebuah menara kaca megah di jantung kota. Aku masih ingat, saat fondasi pertama gedung itu diletakkan, aku menangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang meluap-luap. Gedung itu, yang kami beri nama Mega Bintang, bukan sekadar bangunan, tetapi monumen dari kerja kerasku, darah, dan air mataku yang tak pernah tumpah di hadapan Bima. Mega Bintang adalah bukti nyata bahwa Edelweiss bisa mekar bahkan di tengah padang beton terpanas sekalipun. Kini, aku adalah Kirana, pemilik penuh dan pengelola utama gedung perkantoran Mega Bintang. Aku memiliki unit kantor pribadi di lantai teratas, di mana aku bisa melihat seluruh kota terbentang di bawah kakiku. Aku memiliki tim manajer dan karyawan yang hebat dan berdedikasi. Aku bisa membeli apapun yang aku mau, tetapi ironisnya, seleraku tidak pernah berubah. Aku masih suka mengenakan pakaian yang nyaman dan tidak mencolok. Aku tidak butuh berlian besar untuk merasa berharga, karena harga diriku sudah kokoh di dalam diriku. Namun, ada satu hal lucu yang terjadi setelah aku menjadi nyonya besar. Mantan-mantan teman pamer Bima dan Nia yang dulu menertawakanku, kini sibuk menghubungiku, mengirim bunga, dan menawarkan kerjasama. Mereka tidak tahu aku ini siapa. Mereka hanya tahu nama besarku. Salah satu dari mereka bahkan pernah menanyakan apakah aku bisa memberinya diskon untuk menyewa unit di Mega Bintang. Aku hanya membalas sopan. Maaf, kami tidak melayani orang yang mengutamakan diskon daripada kualitas. Aku tertawa kecil. Dunia benar-benar bundar. Ya? Kehidupanku tenang, damai, dan penuh syukur. Luka lama sudah mengering, menyisakan bekas yang justru memberiku kekuatan. Aku jarang memikirkan Bima atau Ibu Asih, apalagi Nia. Mereka sudah menjadi masa lalu yang jauh, sebuah adegan film yang telah selesai tayang. Aku fokus pada masa kini, pada Arya, dan pada rencana-rencana besar yang akan datang. Aku percaya bahwa orang yang bahagia adalah orang yang sibar fokus pada kehidupannya sendiri, bukan pada kehidupan orang lain. Tetapi, nasib, seperti yang kubilang, punya selera humor yang sangat unik. Terkadang, takdir suka menyajikan drama yang sudah lama berakhir dalam babak baru yang tidak terduga. Sebuah panggilan dari Pak Hari, manajer umum gedung, mengubah semuanya. Nyonya Kirana, ada calon penyewa yang sangat ngotot ingin melihat unit suite mewah di lantai 20. Mereka datang dengan gaya yang sangat mencolok, mengklaim diri sebagai pengusaha sukses, tetapi saya punya firasat kurang enak. Mereka sangat menuntut dan berlagak seperti sudah memiliki gedung ini, lapor Pak Hari. Aku menyuruh Pak Hari untuk membiarkan mereka melihat unit itu, tanpa menaruh kecurigaan apa-apa. Aku hanya ingin memastikan prosedur gedung berjalan baik. Aku kembali ke pekerjaanku, membaca laporan keuangan, sambil sesekali melirik layar pengawas di mejamu. Sebuah mobil sewaan berwarna hitam baru saja berhenti di lobi. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluarlah 3 sosok yang seketika membuatku menghela napas panjang. Wajah mereka persis seperti yang kuingat 5 tahun lalu. Angkuh, penuh kepalsuan, dan kehausan akan pengakuan. Ya, Bima, Nia, dan Ibu Asih akhirnya datang ke puncak yang mereka impikan, ke gedung yang aku miliki. Nia melangkah masuk ke lobi dengan tas tangan mencolok dan sikap seorang ratu, disusul Ibu Asih yang tak henti-hentinya mengagumi kemegahan gedungku. Sementara Bima, di belakang mereka, terlihat sedikit gelisah, keringat dingin membasahi kemejanya. Aku tahu, panggung sandiwara terbesar dalam hidup mereka akan segera dimulai, dan aku,
sang sutradara sekaligus pemilik panggung, siap menyaksikannya dari balik tirai. Aku bersandar di kursi kerjaku yang nyaman. Inilah saatnya Edelweiss menunjukkan taringnya, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kebenaran yang menampar. Aku tidak akan mencari mereka. Aku akan membiarkan mereka datang kepadaku, terjerat dalam jebakan yang mereka ciptakan sendiri. Gengsi. Aku memanggil Arya, suamiku, dan memintanya untuk bergabung denganku di ruang kendali pengawas. Aku tersenyum pada Arya, senyum yang mengandung 1000 rahasia dan sedikit rasa kasihan. Mas, aku rasa kita punya tamu istimewa hari ini. Mari kita nikmati pertunjukannya dari jauh dulu, sebelum kita memberikan kejutan penutup yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Babak kedua dimulai. 3 bayangan masa laluku itu kini melangkah masuk ke dalam lobi gedungku, membawa serta aroma kepalsuan yang sangat menyengat. Aku menyaksikan mereka dari layar pengawas di ruang kerjaku, ditemani Arya yang menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah pola mereka. Nia berjalan bak model papan atas. Ponselnya sudah siap siaga di tangan, sibuk merekam kemegahan lobi. Ibu Asih, mantan mertuaku, mengikuti di belakang, matanya liar memindai setiap sudut, seolah sedang mencari tahu harga setiap vas bunga kristal yang terpajang. Sementara Bima, mantan suamiku, dia tampak paling tidak nyaman. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh, kini ditutupi gurat kecemasan yang mendalam. Aku tahu pasti, kedatangan mereka ke Mega Bintang bukan untuk berbisnis serius, melainkan murni urusan pamer. Nia selalu begitu. Hidupnya adalah panggung sandiwara media sosial. Dia harus membuktikan kepada semua teman-teman arisannya bahwa dia adalah istri dari seorang direktur sukses yang kantornya berada di menara paling elit di kota. Bima, sayangnya, adalah korban yang rela menguras kantongnya, bahkan menggadaikan masa depannya, demi memuaskan dahaga gengsi istrinya. Aku bisa melihatnya dari caranya mengusap pelipis. Itu adalah tanda-tanda kecemasan finansial yang akut. Saat mereka tiba di meja penerima tamu, drama kecil langsung terjadi. Nia menanyakan unit suite paling atas dengan nada tinggi, sengaja dikeraskan agar semua staf di lobi mendengarnya. Suamiku mau sewa tahunan, tunai kalau perlu, serunya. Ekspresinya saat mengucapkan kata tunai, itu terlalu berlebihan, membuatku hampir tertawa. Stafku, yang sudah terlatih untuk menghadapi klien dengan ego besar, melayani mereka dengan profesional. Danu, agen penyewaan yang akan mengantar mereka, datang menghampiri. Aku memperhatikan Danu. Dia anak muda yang cerdas, dan aku tahu dia pasti sudah mencium bau-bau ketidakberesan dari gaya mereka. Mami, ini baru namanya kantor. Teman-temanku pasti mati iri. Bisik Nia kepada Ibu Asih sambil menunjuk langit-langit lobi yang tinggi. Tentu saja, Nak. Ini baru sepadan dengan martabat kita. Jauh berbeda dengan lingkungan si Kirana dulu, yang isinya cuma tukang sayur keliling. Balas Ibu Asih, juga dengan suara yang kelewat kencang. Aku yang mendengarnya dari ruang kontrol hanya menarik napas. Betapa mudahnya mereka merendahkan orang lain, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas lantai marmer yang pemiliknya baru saja mereka hina. Kekuatan dari rasa sombong memang bisa membutakan orang sejauh itu. Ada jeda sebentar saat mereka menunggu lift. Dan itulah momen paling lucu. Ibu Asih melihat deretan sofa kulit impor di sudut lobi. Dia tiba-tiba mendekat, melepaskan sepatu haknya yang sudah terasa mencekik, dan menghela napas panjang. Dia mengibaskan kaki, lalu dengan santainya dia mengambil ponsel dari tas tangannya. Dia mulai menelepon seseorang, mungkin tetangga lamanya. Halo, Mbak Siti? Iya. Ini aku di kantor baru Bima. Gila, Mbak. Sofanya empuk sekali. Lebih mahal dari mobil kita. Iya, di gedung Mega Bintang. Pokoknya, Kirana kalau lihat ini pasti langsung jantungan. Cerocosnya dengan volume penuh. Aku dan Arya saling pandang, menahan tawa. Bayangkan, dia mengira sofa itu adalah kursi warung kopi. Sungguh, humor yang tak ternilai. Aku memberi isyarat kepada Arya untuk bersabar. Aku ingin mereka naik. Aku ingin mereka menyentuh kemewahan yang palsu, mencium aromanya,
merasakan empuknya sofa yang bukan milik mereka. Aku ingin mereka terbang setinggi-tingginya, karena semakin tinggi mereka terbang dengan sayap kepalsuan, semakin sakit rasanya saat mereka terjatuh. Itu bukanlah pembalasan dendam, melainkan pelajaran tentang realitas. Lift pribadi membawa mereka melesat ke lantai 20, tempat unit suite mewah yang kosong itu berada. Saat pintu lift terbuka, mata Nia langsung terbelalak. Ruangan itu memang menakjubkan. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang menakjubkan. Nia langsung berlari ke arah jendela, merentangkan tangannya, dan berteriak kegirangan. Ini baru hidup, Mas. Pokoknya kita harus sewa di sini. Bima, yang tadinya terlihat tegang, kini juga ikut terbuai dalam ilusi itu. Ia berusaha memasang wajah berwibawa di depan Danu. Ia menanyakan detail fasilitas, seolah ia benar-benar mampu membelinya. Danu menjelaskan dengan ramah tentang sistem keamanan canggih dan ruang pertemuan privat. Bima mengangguk-angguk, sementara di belakangnya, Nia sudah sibuk mengambil selfie di depan setiap sudut ruangan, memastikan latar belakangnya benar-benar terlihat mahal dan berkelas. Namun, ilusi itu segera terganggu oleh satu hal kecil, sebuah brosur harga. Danu menyerahkan brosur itu kepada Bima. Aku melihat Bima meraihnya, dan aku bisa membayangkan detak jantungnya yang berdebar kencang saat matanya menangkap deretan angka di sana. Biaya sewa unit itu per tahun setara dengan seluruh omset usahanya selama 2 tahun, dan itu pun jika usahanya sedang lancar. Tapi aku tahu, usahanya sedang macet total karena gaya hidup Nia. Aku melihat Bima mengusap dahinya lagi. Keringat dinginnya mulai bercucuran deras. Dia menoleh ke Nia, mencoba melunakkan rencana. Sayang, bukannya tipe di lantai 10 juga sudah sangat bagus, ya? Pemandangannya juga kota. Sama saja, katanya hati-hati. Nia langsung melotot. Jangan bercanda, Mas. Teman-temanku semua tinggal di atas. Mau ditaruh di mana mukaku kalau aku tinggal di kandang burung, lantai 10? Pokoknya harus yang paling atas. Ibu Asih langsung membela menantunya. Betul kata Nia. Bima, kamu jangan pelit. Rezeki itu datang kalau kita ratukan istri kita. Aku melihat drama itu dengan tenang. Bima berada di ujung jurang, didorong oleh 2 wanita yang tak punya belas kasihan, hanya demi menjaga citra yang rapuh. Dalam hati, aku merasakan sedikit rasa iba. Bima bukan pria yang jahat. Ia hanya pria lemah yang terbutakan oleh gengsi dan haus pengakuan. Tapi kasihan tidak bisa mengubah kenyataan. Danu kembali membawa mesin pembayaran di tangannya. Senyumnya kini tidak lagi seramah tadi. Baik, Bapak dan Ibu. Setelah menikmati unit ini, sesuai prosedur, untuk mengunci unit, kami mohon agar uang jaminan dan sewa bulan pertama segera dibayarkan. Totalnya 200 juta rupiah, tunai atau gesek, hari ini juga, ujar Danu tegas. Aku tahu, inilah puncak adegan ini. Inilah saat gelembung kepalsuan itu akan pecah. Bima menatap mesin pembayaran itu seperti melihat hantu. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa mencekik. Aku bersandar pada kursi kerjaku. Aku sudah siap. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk turun ke sana. Kejutan termanis dalam hidup Bima, yang pasti akan membuatnya gemetar hingga ke tulang, sudah menantinya. Bunyi mesin pembayaran itu terasa seperti gema palu yang menghantam kepala Bima berkali-kali. Suasana di kantor suite mewah yang tadinya penuh tawa dan angan-angan, kini berubah menjadi ruang interogasi yang tegang. 200 juta rupiah. Angka itu bukan sekadar nominal. Itu adalah jurang yang membentang antara ambisinya dan realitas dompetnya. Bima berdiri kaku, seolah-olah lantai marmer di bawahnya telah berubah menjadi es tipis yang siap retak kapan saja. Nia, di sisi lain, masih belum menyadari gawatnya situasi. Ayo, Mas, kenapa diam saja? Cepat gesek kartumu, desaknya manja, tetapi terselip nada tuntutan yang tajam. Jangan buang waktu, nanti unit ini diambil orang lain. Aku sudah bilang ke semua temanku kalau kantor baruku di Mega Bintang. Bima hanya bisa menghela napas panjang,
menatap kartu hitam di tangannya yang seharusnya melambangkan kekuasaan, tetapi kini terasa seperti beban yang memalukan. Aku melihat Bima menyerahkan kartu kreditnya kepada Danu dengan tangan yang gemetar hebat. Aku tahu kartu itu sudah pasti ditolak. Bima telah lama hidup di ujung tombak utang, menggesek sana-sini demi menutupi gaya hidup Nia. Dia telah menggali lubang, dan kini dia harus jatuh ke dalamnya. Danu menggesek kartu itu. Jarinya lincah memasukkan angka. Kami yang menonton dari ruang kendali hanya menahan napas, meskipun kami sudah tahu hasilnya. Terdengar bunyi, tit, 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 yang nyaring. Lalu layar mesin itu menyala merah. Transaksi gagal. Saldo tidak cukup. Danu menyerahkan kembali kartu itu dengan ekspresi datar. Mohon maaf, Bapak Bima. Kartu ini ditolak. Keheningan terjadi sesaat. Nia melotot. Raut wajahnya berubah drastis dari manis menjadi menyeramkan. Gagal? Kamu salah masukkan sandi kali. Mas, coba lagi. Bima mencoba kartu lain, kartu debit yang seharusnya berisi tabungan utamanya, tetapi dia hanya menunda waktu saja. Hasilnya sama, bahkan lebih memalukan. Saldo tidak mencukupi. Nia merampas ponsel Bima dengan kasar. Aku mau lihat rekeningmu sekarang, teriaknya histeris. Bima, yang sudah menyerah, membiarkannya. Nia membuka aplikasi bank. Matanya terbelalak melihat deretan angka yang ada di sana, atau lebih tepatnya, ketiadaan angka besar yang diharapkan. Bukan miliaran, bukan ratusan juta, bahkan bukan belasan juta. Sisa saldo di rekening Bima hanya cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi dan menambal utang kecil. Aku bisa melihat Nia menjatuhkan ponsel Bima ke lantai marmer. Layar ponsel itu retak, persis seperti hubungannya saat ini. Sungguh humor yang ironis. Uang 200 juta berhasil memecahkan ponsel 40 juta. Kamu bohong. Kamu nipu aku selama ini, teriak Nia. Suaranya melengking memecah kesunyian megah itu. Ia mulai memukuli dada Bima dengan tas tangannya yang tebal, menuduhnya sebagai penipu dan laki-laki tidak berguna. Ibu Asi ikut histeris. Bima, anakku, jangan bilang uang tabungan ibu yang kamu pinjam juga sudah habis. Kamu bangkrut. Nah, bangkrut gara-gara menuruti istri boros ini. Wanita tua itu kini menangis meraung-raung, bukan karena malu, tetapi karena takut kehilangan jaminan masa tuanya. Bima hanya bisa menunduk, bahunya merosot, membiarkan dirinya dipukuli dan dihina. Air mata penyesalan mulai mengalir di wajahnya. Dia akhirnya melihat realitas. Dia bukan direktur sukses. Dia hanyalah seorang pria yang terperangkap dalam jaring utang dan gengsi yang ia rajut sendiri. Saat ini, di depan agen penyewaan yang asing, dan yang lebih penting, di depan mantan istri yang pernah ia rendahkan, harga dirinya hancur berkeping-keping menjadi debu. Aku yang melihat drama kehancuran itu dari layar pengawas, tidak merasakan kepuasan berlebihan. Yang ada hanyalah rasa lega bahwa kebohongan mereka akhirnya terbongkar. Aku menoleh ke Arya. Cukup, Mas. Pertunjukan ini sudah terlalu menyedihkan, kataku. Inilah saatnya untuk mengakhiri drama mereka, dan memulai babak yang sesungguhnya. Aku ingin memberi Bima pelajaran yang lebih berharga daripada sekadar uang. Pak Hari sudah siap? Tanyaku pada Arya. Arya mengangguk. Sorot matanya penuh tekad. Sudah, sayang. Mari kita turun. Inilah saatnya bunga Edelweiss menampakkan akarnya. Aku bangkit dari kursi kerjaku. Aku merapikan sedikit lipatan pakaianku. Aku tidak perlu riasan tebal atau perhiasan mencolok. Aku hanya perlu membawa sertifikat kepemilikan gedung, dan yang terpenting, membawa ketenangan yang lahir dari kerja keras sejati. Kami berjalan menuju lift pribadi, lift yang tidak akan pernah bisa diakses oleh orang-orang yang hanya mengandalkan uang palsu. Aku merasakan adrenalin mengalir dalam diriku, tetapi hatiku tetap tenang. Aku tidak datang untuk menghancurkan, aku datang untuk menunjukkan kebenaran. Pintu lift terbuka, dan kami melangkah keluar menuju lobi, menuju unit suite mewah di lantai 20, tempat Bima dan keluarganya sedang meratapi kehancuran mereka. Inilah waktu yang tepat untuk menunjukkan,
Siapa pemilik Mega Bintang yang sesungguhnya? Langkah kakiku dan Arya terasa mantap di lantai marmer. Seolah lantai itu menyambut kedatangan pemiliknya yang sah. Kami menuju unit kantor mewah itu. Di belakangku, aku bisa mendengar bisik-bisik dari staf lobi yang menyaksikan drama Bima dan keluarganya. Aku tahu, kabar kegagalan transaksi itu sudah menyebar cepat. Saat kami tiba di pintu unit, di mana kegaduhan Nia dan tangisan Ibu Asih masih terdengar sayup-sayup, aku memberi isyarat kepada Pak Hari, manajer umum. Pak Hari mengangguk, membuka pintu, dan melangkah masuk lebih dulu. Ada keributan apa ini? Suara Pak Hari yang berat dan berwibawa langsung menggema di ruangan itu, memotong teriakan Nia dan tangisan Ibu Asih. Pak Hari menatap Bima, Nia, dan Ibu Asih dengan tatapan dingin. Tatapan yang bisa melihat hingga ke saldo rekening yang kosong. Nia, yang tadinya sedang mengamuk, langsung terdiam. Dia salah sangka, mengira Pak Hari datang untuk membelanya sebagai konsumen. Ia segera memasang wajah memelas, tetapi nadanya tetap angkuh. Nah, akhirnya, Bapak manajer, tolong didik anak buah Bapak ini. Kami dipermalukan. Kartu kami dibilang ditolak. Kami ini klien besar. Serunya. Ibu Asih menyambar, ikut-ikutan mengadu dengan nada sok akrab. Betul, nak. Harus kalian ganti rugi. Kami ini orang berkelas. Masa diperlakukan seperti pengemis? Aku dan Arya berdiri diam di ambang pintu, menunggu. Aku melihat Danu, agen penyewaan, menatap mereka dengan tatapan lelah. Sudah cukup sandiwara ini. Pak Hari, tanpa basa-basi, langsung menusuk ke inti masalah. Ibu dan Bapak, di gedung ini, rasa hormat tidak dibeli dengan teriakan. Sistem kami mencatat dengan jelas bahwa kartu Bapak Bima ditolak karena saldo tidak cukup. Itu adalah fakta finansial, bukan masalah teknis. Wajah Bima langsung merah padam. Ia menunduk dalam-dalam, berharap lantai menelannya hidup-hidup. Nia terperangah. Ia tidak menyangka fakta yang begitu memalukan diucapkan sekeras dan selugas itu. Pak Hari melanjutkan. Sekarang, mohon segera tinggalkan ruangan ini. Pemilik gedung ini, yang juga pemilik unit suite ini, sudah tiba di depan pintu dan beliau sangat tidak suka melihat ada orang yang membuat kegaduhan di propertinya. Pemilik gedung. Bima mendongak. Ada sedikit percikan harapan di matanya yang kelelahan. Mungkin beliau teman bisnisku. Pak, tolong sampaikan namaku. Bima. Kami ini pengusaha. Serunya putus asa. Nia kembali bersemangat. Mengira Bima punya kartu as di menit terakhir. Ah, betapa mereka masih berpikir dunia ini berputar di lingkaran pertemanan palsu mereka. Pak Hari menatap Bima dengan senyum misterius. Senyum yang mengandung rasa kasihan dan ironi. Kebetulan sekali, Bapak Bima. Beliau sangat mengenal Bapak. Bahkan, sangat mengenal keluarga Bapak. Jawab Pak Hari. Lalu, ia menoleh ke arahku dan Arya. Silakan masuk. Nyonya Kirana, Bapak Arya. Selamat datang di unit kantor Anda. Dua kata itu, Nyonya Kirana, langsung menghantam ruangan itu bagaikan guntur di siang bolong. Nia mematung, raut wajahnya yang tadi penuh amarah kini pucat pasi, seperti adonan tepung yang lupa diberi ragi. Ibu Asih, yang tadinya hendak meraih tangan Bima, seketika berhenti. Bima sendiri, yang sudah terpojok, kini benar-benar kehilangan pijakan. Dia mengangkat kepalanya perlahan, menatapku yang melangkah masuk ruangan itu dengan tenang. Aku tidak mengenakan gaun mahal atau perhiasan berlebihan, tetapi aku berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang tidak bisa dipalsukan oleh ribuan jam tangan tiruan Bima. Kamu. Nia tergagap. Jarinya gemetar menunjuk ke arahku. Sedang apa kamu di sini? Janda miskin? Mau melamar jadi pelayan atau apa? Tanyanya. Sebuah pertanyaan konyol yang dilontarkan dari sisa-sisa egonya. Pak Hari, dengan nada yang jauh lebih tegas, langsung memotong. Jaga ucapan Anda. Beliau adalah Nyonya Kirana, komisaris utama dan pemilik sah dari gedung Mega Bintang ini. Keheningan yang mencekam itu berlangsung lama,
seolah waktu berhenti untuk memberi mereka kesempatan mencerna kehancuran ini. Nia tertawa. Tertawa kencang. Tawa hampa yang dipaksakan. Gila. Akting yang luar biasa. Berapa kamu bayar manajer ini, Kirana? 100.000? Demi Tuhan, usahamu untuk membuat dirimu terlihat sukses di depanku itu sungguh menyedihkan. Serunya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah sandiwara. Ibu Asih mengangguk, ikut-ikutan menimpali. Betul, Bima. Mana mungkin mantan istrimu yang kampungan ini punya gedung segede ini? Namun, Bima tidak ikut tertawa. Matanya terpaku pada Arya yang berdiri gagah di sampingku, dan pada cincin sederhana namun elegan yang melingkar di jariku. Dia melihat ketundukan tulus dari para manajer, dan ia tahu, itu bukan akting. Ia mengenaliku. Ia tahu aku tidak pernah pandai berbohong. Lututnya seketika terasa lemas. Aku melangkah santai, melewati Nia yang masih membatu, dan berjalan menuju sofa tempat Ibu Asih tadi duduk. Aku menyentuh sofa kulit itu, dan mataku menangkap remah-remah keripik yang ditinggalkan Ibu Asih. Pak Hari, panggilku tanpa menoleh. Tolong catat, sofa ini sudah kotor karena remah-remah makanan murah dan tidak beretika. Saya tidak suka properti saya disentuh oleh orang-orang yang tidak tahu tata krama. Tolong sofa ini segera disumbangkan atau diganti baru, kataku dingin. Kalimat itu langsung menghantam Ibu Asih, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi. Aku berbalik, menatap Bima, Nia, dan Ibu Asih, yang kini tampak menyedihkan. Arya maju selangkah, mengeluarkan map bersampul tebal dan melemparkannya ke atas meja di hadapan Bima. Buka dan baca, Bima, perintah Arya tegas. Istrimu butuh bukti, kan? Bacakan untuknya, agar dia bisa belajar membaca kenyataan. Tangan Bima gemetar hebat saat meraih map itu. Di dalamnya terdapat sertifikat hak milik atas nama Kirana, bukan hanya unit kantor ini, tetapi juga akta perusahaan yang mengelola seluruh gedung Mega Bintang. Bima hanya bisa berbisik. Bagaimana mungkin? Ia merosot ke lantai. Tubuhnya tak lagi sanggup menahan beratnya penyesalan dan kenyataan yang baru saja menamparnya. Edelweiss yang dia buang 5 tahun lalu, kini telah mekar, bukan di kaki gunung, tetapi di puncak menara miliknya sendiri. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah oleh suara tangis pilu yang bukan lagi tangis palsu Ibu Asih, melainkan ratapan histeris Nia. Nia merampas sertifikat kepemilikan gedung dari tangan Bima, matanya membelalak mencari-cari celah, tanda-tanda palsu, tetapi semua cap notaris dan tanda tangan itu asli dan meyakinkan. Kebohongan yang selama ini dia yakini sebagai kebenaran, kini runtuh di hadapannya. Nia, yang selama ini mengira dia adalah berlian, tiba-tiba menyadari dia hanya kerikil di lantai marmer milikku. Aku tidak percaya. Ini pasti uang haram. Kamu pasti jual diri atau main perdukunan, Kirana. Teriak Nia kalap, melemparkan sertifikat itu ke lantai. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Egonya menolak untuk mengakui bahwa wanita yang dia rendahkan jauh lebih sukses daripada dia. Ibu Asih, yang melihat Nia sudah tidak bisa diandalkan lagi, tiba-tiba berubah sikap 180 derajat. Sifat aslinya yang penjilat muncul, menjijikan. Kirana, anakku sayang. Ya ampun nak, ibu bangga sekali. Ibu tahu kok kamu pasti sukses. Doa ibu selalu menyertaimu. Ujar Ibu Asih, mencoba merangkak mendekatiku, berusaha meraih tanganku. Aku menarik tanganku menjauh sebelum dia sempat menyentuhnya. Mataku dingin, tanpa emosi. Simpan sandiwara murahanmu, Bu Asih. Tiket pertunjukanmu sudah habis. Dulu, kau bilang aku bukan siapa-siapa, dan kau tidak ingin aku menginjakan kaki di rumahmu. Sekarang, aku juga tidak ingin kau mengotori propertiku. Kataku, membuat wanita tua itu kembali mematung dengan wajah malu. Aku menoleh ke Bima, yang masih terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku melihat tangisan di balik jemarinya. Aku tidak merasakan dendam, hanya iba. Aku melangkah mendekatinya. Suaraku rendah, tetapi menusuk. Bima,
5 tahun lalu, kau bilang aku adalah beban. Kau buang aku demi kekayaan. Sekarang, kau berdiri di gedung ini, yang adalah milikku, sebagai penyewa yang bahkan tidak mampu membayar uang jaminan. Sementara wanita yang kau banggakan, hanya bisa memukulimu karena dompetmu kosong. Kalimatku itu, tentang dompetnya yang kosong, berhasil membuat Nia kembali mengamuk. Kamu bilang kamu punya bisnis besar. Kamu bilang mobilmu lunas. Semua bohong. Utangmu di mana-mana. Aku menyesal menikah dengan laki-laki penipu sepertimu. Nia kini mencabik-cabik kemeja Bima. Amarahnya meluap-luap. Di depan mataku, mereka saling menyalahkan dan merobek-robek harga diri mereka sendiri. Momen itu adalah gambaran paling jujur tentang kehancuran yang dibangun di atas dasar kebohongan. Cukup, teriak Arya, suamiku. Suaranya menggelegar penuh kuasa, menghentikan amukan Nia. Kalian boleh pergi, tetapi setelah kalian menyelesaikan satu urusan. Nia dan Bima langsung menoleh. Urusan apa lagi? Tanya Nia ketus. Arya menatap mereka tajam. Kalian telah membuat keributan, mengotori properti pribadi, dan melakukan kekerasan verbal pada stafku. Pak Hari, tolong hitung kerugian material dan non-material. Bayar. Atau kami panggil polisi atas tuduhan pengerusakan dan perbuatan tidak menyenangkan. Pak Hari segera menyebutkan nominal denda. Jumlahnya kecil, hanya 5 juta rupiah, tetapi di telinga Bima, itu seperti 5 miliar. Apa? 5 juta? Kalian mau merampok kami? Teriak Ibu Asih. Tapi Nia, yang seorang pecandu citra, seketika ciut nyalinya saat mendengar kata polisi dan berita viral. Mas, bayar, bayar. Jangan sampai ada polisi. Kita tidak boleh viral. Pintanya panik. Bima hanya bisa menggeleng lemah. Aku tidak punya uang. Nia, kartuku semua kosong. Pengakuan itu, yang keluar dari mulut Bima dengan sangat jujur, adalah momen terendah dalam hidupnya. Di hadapan mantan istrinya, ia diakui sebagai pecundang. Aku melihat pemandangan itu. Aku tahu Bima tidak punya apa-apa lagi. Aku melangkah maju. Tanganku terangkat memberi isyarat kepada Arya. Tarik tuntutan denda itu. Mas, kataku lembut. Arya mengerutkan kening, tetapi mengangguk. Aku menoleh ke Bima. Aku tidak mau uangmu, Bima. Uang 5 juta itu hanyalah recehan bagiku. Tetapi bagi orang yang tidak punya apa-apa, itu adalah pemerasan. Aku tidak mau memeras pengemis, kataku. Kata-kata, memeras pengemis, itu menampar Bima lebih keras daripada tamparan fisik. Dia mengangkat wajahnya. Matanya penuh rasa malu, bercampur penyesalan yang tak terperi. Aku melanjutkan. Aku bebaskan kalian dari denda itu. Kalian boleh pergi, tetapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar. Kalian tidak boleh keluar lewat pintu depan dan lift utama, kataku, menunjuk ke arah pintu belakang, dekat dapur unit. Kalian harus keluar lewat lift barang dan tangga darurat. Itu adalah jalan yang pantas untuk orang-orang yang datang dengan topeng kepalsuan dan pergi dengan kegagalan. Nia memekik. Lift barang? Maksudmu lift yang buat mengangkut sampah? Aku hanya mengangguk. Tanpa belas kasihan, ancaman polisi dan rasa malu yang tak tertahankan membuat Nia menyerah. Mereka tidak punya pilihan. Arya memberikan instruksi kepada Danu. Antar mereka. Pastikan mereka keluar lewat jalur pembuangan sampah. Bima bangkit dengan susah payah. Dia menatapku sekali lagi. Tatapan yang penuh permintaan maaf. Tetapi aku membelakanginya, menatap jendela. Pergilah. Bima, jangan nodai pemandangan indahku dengan penyesalanmu yang terlambat. Bisikku. Mereka bertiga berjalan tertunduk menuju pintu belakang. Saat pintu besi itu menutup di belakang mereka dengan bunyi yang keras, aku tahu, babak masa laluku sudah selesai. Aku membiarkan mereka pergi, membawa hukuman mental yang jauh lebih menyakitkan daripada denda uang, rasa malu, dan kesadaran bahwa mereka telah membuang Edelweiss demi sepotong kaca kusam. Pintu besi lift barang menutup di belakang mereka dengan suara dentuman keras.
seolah mengunci rapat babak kehancuran dalam hidup Bima, Nia, dan Ibu Asih. Aku tetap berdiri di dekat jendela besar, membelakangi mereka, tidak menoleh lagi. Pemandangan kota yang terbentang luas itu jauh lebih menenangkan daripada melihat wajah-wajah yang dipenuhi penyesalan palsu. Arya memelukku dari belakang. Bisikannya lembut. "Kamu terlalu baik, Kirana. Seharusnya kamu biarkan mereka membayar denda itu," katanya. Aku bersandar di bahu Arya. "Hukuman uang hanya akan membuat mereka semakin miskin, Mas. Tapi rasa malu dan kesadaran diri, itu akan menghantui mereka seumur hidup." Aku tahu, saat ini mereka sedang berada di lift pengap yang berbau sisa makanan. Lift yang digunakan untuk mengangkut sampah. Nia, yang sangat memuja kemewahan dan kebersihan, pasti sedang mengalami siksaan batin yang luar biasa. Itu adalah karma yang bekerja dengan sangat efektif. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak mau uang mereka. Aku ingin mereka mendapatkan pelajaran yang sesungguhnya. Di bawah sana, lift barang berhenti di lantai dasar, dan mereka keluar melalui pintu samping, tepat di sebelah area penampungan sampah gedung. Aku bisa membayangkan bagaimana aroma tak sedap itu langsung menyambut hidung Nia yang terbiasa mencium parfum mahal. Aku melihatnya dari layar pengawas. Nia berjalan cepat mendahului Bima dan Ibu Asih. Sepatu hak tingginya berdentum kasar di trotoar. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa jijik. "Rin, tunggu. Kita mau kemana?" teriak Bima. Suaranya terdengar putus asa. Napasnya tersengal-sengal. Nia berhenti mendadak, berbalik, dan menatap Bima dengan mata menyala penuh kebencian. "Kita tidak ada. Kita, lagi. Mas. Kamu urus saja dirimu sendiri dan ibumu. Aku mau pulang." Kalimat itu diucapkan dengan nada menghina, merobek sisa-sisa hati Bima yang sudah hancur. Nia langsung menghentikan taksi pertama yang lewat, masuk ke dalamnya, dan membanting pintu keras-keras. Taksi itu melaju pergi, membawa serta mimpi-mimpi Bima tentang istri cantik, kekayaan, dan kehidupan sosialita. Perpisahan itu terjadi di pinggir jalan, di dekat tempat sampah. Ironisnya sangat kontras dengan kehidupan mewah yang selama ini mereka pamerkan. Bima hanya bisa melihat kepergiannya. Ia bahkan tidak punya uang lagi untuk mengejar atau membayar taksi. Kini, hanya tinggal Bima dan Ibu Asih yang berdiri di bawah terik matahari. Tampak seperti dua orang tersesat yang baru saja dilemparkan dari surga palsu. Ibu Asih, yang sudah kehabisan tenaga dan air mata, merintih di samping Bima. "Riz, kenapa jadi begini? Mana janji kamu mau membahagiakan ibu? Nia pergi, uang habis, utang menumpuk. Kita mau makan apa besok, Riz?" Bima merosot duduk di trotoar, tidak peduli pada jasnya yang kotor. Penyesalan itu kini mencekiknya. Aku mematikan monitor pengawas. Aku tidak perlu melihat lagi. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bima akan kembali ke rumah kosong mereka, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Dan aku juga tahu, di momen kehancuran itu, saat ia merasa tidak punya pilihan lagi, ia akan mengingat satu hal. "Tadi aku melihatmu, Kirana," ujar Arya tiba-tiba. Suaranya membuatku tersentak. "Saat Bima berjalan melewati kita, aku lihat kamu menyelinapkan sesuatu ke saku jasnya. Kartu nama kita, ya?" tanyanya sambil tersenyum penuh arti. Aku tertawa kecil. "Mas, kamu tahu saja, aku tidak memberinya uang. Aku memberinya pilihan. Aku memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya," kataku. Aku menjelaskan pada Arya. Aku tahu Bima tidak sepenuhnya jahat, hanya tersesat dan lemah. Aku memberinya kesempatan untuk kembali menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, bukan direktur palsu yang haus gengsi. Syaratnya, dia harus mau memulai dari nol, dari level yang paling rendah, di tempat yang paling memalukan baginya, sebagai petugas kebersihan di gedungku. Malam itu, Bima akhirnya menemukan kartu namaku. Di bawah cahaya lampu teras yang redup, ia membaca tulisan emas di kartu putih gading itu. "Kirana Zahra, pemilik Mega Bintang Group." Di baliknya, dengan tulisan tanganku, ada pesan sederhana.
Harga diri laki-laki bukan pada seberapa mahal jas yang dia pakai, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jika kamu lelah menjadi raja dalam dongeng palsu, datanglah besok pagi. Pintu belakang selalu terbuka untuk mereka yang mau bekerja keras. Aku tahu, itu adalah tantangan terbesar bagi egonya yang tersisa. Mantan direktur, yang dulu menghinaku, harus datang melamar pekerjaan kasar di tempatku, melalui pintu yang sama yang baru saja dia lalui sebagai orang yang dipermalukan. Tapi, aku percaya, suara tangisan ibunya yang lapar dan utang yang mencekik akan jauh lebih kuat daripada suara gengsinya. Aku dan Arya memutuskan untuk menunggu. Aku tidur nyenyak malam itu. Tidur tanpa beban dan tanpa dendam. Aku telah memaafkan masa lalu, dan kini, aku hanya menunggu keputusan Bima. Apakah dia akan memilih untuk tetap menjadi pecundang yang tenggelam dalam penyesalan? Atau dia akan memilih untuk membunuh egonya dan kembali menjadi manusia? Apapun keputusannya, aku sudah siap. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah di kawasan bisnis, tetapi di salah satu rumah kontrakan sempit, suasana masih kelabu dan mencekik. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk di teras, ditemani kartu namaku yang ia pegang erat-erat. Suara isak tangis ibu ASI dari dalam kamar, yang kelaparan dan ketakutan akan tagihan listrik yang menunggak, jauh lebih menusuk daripada ucapan kasar Nia. Bima tahu, gengsi yang ia pertahankan selama 5 tahun terakhir, kini tidak bisa memberi ibunya makan. Gengsi itu tidak ada harganya sama sekali. Bima menatap kartu nama di tangannya. Aku tidak memberinya uang. Aku memberinya sebuah tantangan, sebuah jalan keluar yang sangat pahit. Dia harus menelan semua rasa malu, membunuh ego direkturnya, dan datang melamar pekerjaan kasar di gedung yang dimiliki oleh wanita yang pernah ia sia-siakan. Menjadi petugas kebersihan di Mega Bintang? Itu adalah kehinaan tertinggi bagi seorang pria yang menganggap citra adalah segalanya. Namun, apa pilihan yang ia punya? Utang, ibunya yang sakit, dan ketidakpastian. Akhirnya, Bima membuat keputusan. Dia memutuskan untuk membunuh Bima yang lama, sang direktur palsu, dan membiarkan Bima yang baru lahir, meskipun itu harus diawali dengan memegang sapu. Pukul 7:30 pagi, di area parkir belakang gedung Mega Bintang, tempat para pekerja kasar masuk, Bima tiba. Ia tidak lagi mengenakan jas mahal yang dulu ia pinjam atau beli tiruannya. Ia hanya memakai kemeja putih polos yang sudah agak lusuh dan celana bahan hitam yang sederhana. Rambutnya disisir rapi, tetapi ada gurat lelah dan ketegasan di wajahnya. Ia berjalan menuju pos keamanan belakang, tempat antrean absensi pagi para petugas kebersihan sedang berlangsung. Aku dan Arya menonton Bima dari ruang kendali pengawas, tanpa suara. Arya meremas tanganku pelan. Ada rasa lega di matanya. Dia datang, Kirana. Dia memilih untuk bertanggung jawab, bisik Arya. Aku hanya mengangguk. Dia datang. Dia telah berhasil melewati ujian pertamanya, melawan egonya sendiri. Bima menghampiri Danu, agen penyewaan yang kemarin ia dan Nia maki habis-habisan. Danu, yang sedang mengobrol dengan kepala keamanan, langsung mengenali Bima. Mata Danu melebar kaget. Bima, dengan napas panjang, mengeluarkan kartu namaku dan menyodorkannya pada Danu. Bukan, Pak Danu. Saya tidak datang untuk mengambil mobil sewaan, kata Bima, suaranya rendah, tetapi jelas. Saya datang melamar pekerjaan. Saya dengar dari Nyonya Kirana, ada lowongan di bagian kebersihan, ujar Bima. Aku melihat Danu terdiam sejenak. Para petugas keamanan di sekitarnya saling pandang, berbisik-bisik. Itu kan bapak-bapak sombong yang kemarin diusir. Wajah Bima sedikit memerah mendengar bisikan itu, tetapi dia tidak mundur. Dia tetap berdiri tegak. Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Tolong sampaikan pada Nyonya Kirana. Saya siap ditempatkan di mana saja. Saya siap bekerja keras. Tambah Bima. Mantap. Aku melihat ada kejujuran yang terpancar dari matanya. Kejujuran yang hilang darinya sejak lama. Danu, yang cerdas, pasti merasakan perubahan besar dalam diri Bima.
Dia tidak lagi melihat keangkuhan. Yang dia lihat adalah kepasrahan dan tekad untuk memulai lagi. Baik, silakan ikut saya ke ruang sumber daya manusia, kata Danu. Suaranya kini terdengar sopan, tanpa nada menghina. Tapi ingat, di sini aturannya ketat. Tidak ada perlakuan khusus, meskipun Bapak kenal pemilik gedung. Bima mengangguk. Saya mengerti, jawabnya. Bima yang baru, Bima yang rendah hati, kini telah lahir. Aku menyuruh Arya untuk tidak menemuinya. Biarkan dia berproses. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat sendiri, bukan dengan tipu daya dan pameran palsu. Itu adalah sekolah kehidupan terbaik baginya. Sekolah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kami hanya melihatnya mengisi formulir pendaftaran. Di kolom posisi yang dilamar, Bima menuliskan namanya di samping kata, petugas kebersihan. Tinta pulpen itu menjadi saksi bisu awal perjalanan barunya. Jauh dari kemewahan, jauh dari sorotan lampu, tetapi jauh lebih nyata daripada seluruh hidupnya selama ini. Aku tersenyum pada Arya. Lega. Aku telah memenangkan pertarungan terbesarku, bukan dengan menghancurkan Bima, tetapi dengan memaksanya kembali menjadi manusia. Edelweiss itu telah berhasil menumbuhkan benih penyesalan yang jujur. 3 bulan telah berlalu sejak Bima memulai hari-harinya di Mega Bintang, memegang sapu dan pel alih-alih setelan jas mahal. Waktu berjalan lambat bagi Bima. Setiap detik diisi dengan kerja keras, peluh, dan rasa malu yang perlahan-lahan ia telan habis. Ia kini mengenakan seragam biru tua petugas kebersihan, dengan tanda nama sederhana, Bima, staf kebersihan. Tangannya yang dulu mulus karena hanya memegang ponsel dan pena, kini mulai kasar dan kapalan. Anehnya, meskipun lelah, wajahnya terlihat jauh lebih tenang daripada saat ia masih berlagak sebagai direktur. Bima membersihkan setiap sudut Mega Bintang, gedung yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya, tetapi kini menjadi tempat penebusan dosanya. Dia menyapu remah-remah, mengepel tumpahan kopi, dan mengosongkan tempat sampah. Tugas-tugas ini kotor dan berat, tetapi bagi Bima, ini adalah beban paling ringan yang pernah ia pikul. Beban ini adalah beban kejujuran. Tidak ada lagi ketakutan dikejar penagih utang, tidak ada lagi keharusan untuk berbohong tentang saldo rekening, dan tidak ada lagi tekanan dari Nia untuk menjaga citra palsu. Di sisi lain, kehidupan Nia, si pengagum gengsi, berakhir ironis. Aku mendengar kabar terbaru melalui Pak Hari, manajer gedung. Nia, setelah menceraikan Bima, mencoba menipu pengusaha lain dengan modus operandi yang sama, menggunakan pesona dan klaim palsu kekayaan. Sayangnya, kali ini ia tertangkap basah. Nia, yang sangat memuja kemewahan, kini mendapatkan kamar gratis di balik jeruji besi, tempat di mana tas bermerek dan pakaian mahal tidak ada artinya sama sekali. Ibu Asih, mantan mertuaku, kini jauh lebih diam dan pasrah. Setiap sore, ia menunggu Bima pulang di teras rumah kontrakan mereka yang sederhana. Tidak ada lagi omelan tentang menantu kaya atau tuntutan untuk pamer. Ketika Bima pulang membawa sebungkus nasi dan uang gaji mingguan yang tidak seberapa, Ibu Asih menerimanya dengan air mata di pelupuk matanya. Dia akhirnya belajar bahwa sesuap nasi dari uang halal anaknya jauh lebih nikmat daripada jamuan mewah hasil utang yang mencekik. Suatu siang, aku keluar dari lift pribadi bersama Arya. Kami baru saja menyelesaikan pertemuan penting. Para staf di lobi menunduk hormat menyambut kami. Mataku kemudian tertuju pada sosok Bima, yang sedang berjongkok, dengan teliti membersihkan noda tumpahan kopi di lantai marmer dekat pilar utama. Bima menyadari kehadiranku. Ia menegakkan tubuhnya, memegang gagang pel, dan menunduk hormat, bukan sebagai mantan suami, tetapi sebagai karyawan kepada pemilik perusahaan. Aku memberi isyarat kepada Arya untuk berhenti sejenak. Aku melangkah mendekati Bima. Bagaimana pekerjaanmu, Bima? Tanyaku lembut. Suaraku tanpa nada mengejek. Murni pertanyaan dari seorang atasan. Bima mengangkat wajahnya, menatapku. Di matanya, aku tidak lagi melihat keangkuhan. Yang ada hanyalah kejujuran dan rasa segan yang luar biasa. Lancar, Nyonya Kirana.
Jawab Bima tegas. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan ini. Gaji bulan pertama sudah saya gunakan untuk melunasi tunggakan listrik ibu dan membelikannya obat. Sisanya saya tabung untuk membayar utang-utang lama saya. Aku mengangguk pelan. Ada senyum tipis di bibirku. Lantai lobi ini belum pernah sebersih ini. Bima, pujiku. Sepertinya kamu memang lebih berbakat bekerja dengan tenaga dan hati yang jujur, daripada sibuk memoles gengsi. Bima tersenyum pahit, tetapi matanya memancarkan rasa lega. Saya banyak belajar, Nyonya. Kehormatan seorang laki-laki tidak terletak pada seberapa mahal pakaian yang dia pakai, tapi pada seberapa berani dia bertanggung jawab atas hidupnya. Saya minta maaf atas semua masa lalu saya. Saya tahu maaf tidak bisa mengubah apa-apa, tapi saya ingin Nyonya tahu kalau saya sungguh menyesal. Aku menatap Bima lekat-lekat, ke tangannya yang kini kasar dan penuh bekas kerja keras. Aku sudah memaafkanmu, Bima. Sejak hari kamu berani melangkah masuk lewat pintu belakang dan mengambil sapu itu, aku sudah memaafkanmu, kataku tulus. Masa lalu sudah selesai. Sekarang, fokuslah menjadi anak yang berbakti. Jadikan keringatmu sebagai penebus dosa. Aku kemudian menoleh pada Arya, yang menatapku dengan bangga. Ayo, Mas. Rapat direksi sudah menunggu, kataku. Arya merangkul pundakku. Sebelum beranjak, Arya menepuk bahu Bima sekilas. Kerja bagus, Pak Bima. Lanjutkan, ujar Arya. Terima kasih, Bapak Arya, jawab Bima, menunduk hormat. Aku dan Arya berjalan menuju lift pribadi. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Bagiku, Bima bukan lagi bayangan menyakitkan dari masa lalu, melainkan hanya salah satu karyawan yang bekerja di gedungku. Aku telah mendapatkan kemenangan terbesarku, bukan melihat Bima hancur, tetapi melihatnya sembuh dari penyakit hati yang merusak hidupnya. Edelweiss itu telah mekar, dan mekar itu membawa kedamaian. Kepergian Bima dan Arya ke dalam lift meninggalkanku sendirian di lobi, tetapi kini lobi itu terasa damai, bersih, dan bebas dari hawa nafsu kepalsuan. Aku kembali ke kantor, duduk di kursi kebanggaanku, dan menatap keluar jendela. Aku tidak lagi memikirkan Bima sebagai mantan suami yang menyakitkan. Dia kini hanya Bima, salah satu dari ratusan karyawan di Mega Bintang. Dan itu, sungguh, adalah bentuk kemenangan terbesarku. Aku tidak lagi terikat oleh emosi masa lalu. Aku telah bebas sepenuhnya. Namun, kisah ini tidak hanya tentang kebebasan diriku, tetapi tentang akhir dari jalan yang dipilih Bima. Aku tahu, Bima menjalani penebusan dosa setiap hari, dan itu jauh lebih berat daripada hukuman penjara. Dia bekerja keras, menyeka keringatnya di seragam biru yang lusuh, menerima perintah dari Danu, orang yang kemarin ia maki, tanpa sedikit pun perlawanan. Itu adalah ujian psikologis yang kejam, menelan ego seberat gunung setiap pagi. Tetapi, dia bertahan. Dan dengan setiap sapuan pel, dengan setiap kantong sampah yang ia angkat, lapisan-lapisan kepalsuan dan gengsi yang menutupi dirinya mulai terkikis. Dia mulai melihat dunia dengan mata yang jernih, melihat nilai sesungguhnya dari uang dan pekerjaan. Ada satu kali kejadian lucu, humor yang membuatku tersenyum lebar di balik layar pengawas. Seorang pengusaha muda, yang datang dengan pakaian sangat trendy dan sneakers mahal, menjatuhkan bungkus permen karet di lantai lobi. Sebelum Bima sempat meraih pel, pengusaha itu sudah melangkah pergi. Bima melihat bungkus permen karet itu, menghela napas, lalu berjongkok untuk membersihkannya. Namun, saat dia berjongkok, pengusaha itu kembali. Dia tidak kembali untuk meminta maaf, melainkan untuk menegur Bima. "Hei, kenapa lantai ini kotor? Kamu ini kerjanya bagaimana?" katanya dengan nada menghina. Bima tidak membantah, dia hanya menatap mata pengusaha itu, lalu dengan tenang menjawab, "Mohon maaf, Bapak. Saya akan bersihkan segera." Setelah pengusaha itu pergi, Bima bergumam pelan pada dirinya sendiri, yang terdengar jelas di mikrofon pengawas. "Dulu, aku juga menyebalkan seperti itu, ya?
Itu adalah momen langka kejujuran Bima. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain. Dia mulai merefleksikan diri. Di rumah kontrakan mereka, kehidupan Bima dan Ibu Asi berjalan sangat sederhana, tetapi penuh kedamaian yang hilang sejak lama. Bima berhenti mencari pinjaman. Ia berhenti berbohong. Setiap malam, ia pulang dengan sebungkus makanan yang dibeli dari uang halal hasil kerjanya. Ibu Asi tidak lagi meminta dibelikan perhiasan atau dibawa ke acara arisan mewah. Ia hanya meminta Bima beristirahat dan makan yang banyak. Mereka berbicara jujur tentang masalah mereka, tentang utang yang harus dicicil, tentang tagihan listrik. Kebenaran, betapapun pahitnya, ternyata jauh lebih ringan daripada kepalsuan yang manis. Nasib Nia, di sisi lain, menjadi pelajaran keras tentang konsekuensi keserakahan. Ia akhirnya divonis bersalah. Di penjara, Nia terus merengek tentang pakaian dan makanan yang tidak layak. Ia terus berusaha meyakinkan teman-teman barunya di balik jeruji bahwa dia adalah istri dari seorang direktur kaya yang sedang sial. Namun, kebohongan tidak pernah bisa bertahan lama di tempat yang menuntut kejujuran paling mentah. Nia akhirnya menjadi bahan tertawaan. Ratu yang kehilangan mahkotanya dan hanya bisa mengenakan kain seragam. Kekalahan Nia adalah bukti nyata bahwa karma tidak perlu dicari. Ia akan menemukanmu dengan tepat dan tanpa ampun. Beberapa minggu setelah pertemuanku di lobi, Bima datang ke kantorku, bukan untuk melamar, melainkan untuk bertemu. Dia datang saat jam istirahat, masih mengenakan seragam kerjanya. Dia tidak naik lift utama. Dia menunggu di area resepsionis. Stafku memanggilku. Aku mengizinkannya masuk ruang tunggu tamu, sebuah ruangan sederhana yang jauh dari kemewahan unit suite. Aku datang menemuinya, sendirian. "Selamat siang, Bima. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyaku, suaraku profesional, tetapi ramah. Bima berdiri kaku, tangannya memegang topi seragamnya. Wajahnya tampak lebih kurus, tetapi matanya lebih bersinar. "Nyonya Kirana, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih," katanya, nadanya tulus. "Saya ingin meminta maaf sekali lagi, bukan sebagai permintaan untuk kembali, tetapi sebagai penutup dari masa lalu kami. Aku minta maaf karena aku tidak pernah melihat betapa berharganya dirimu. Aku buta karena keserakahan dan gengsi," kata Bima, suaranya tercekat. "Aku mencampakkanmu demi kilauan palsu, dan sekarang aku tahu, kamu adalah emas, dan mereka hanyalah kaleng bekas. Pekerjaan ini, menjadi petugas kebersihan, telah mengembalikan akalku. Ini adalah pekerjaan paling jujur yang pernah aku lakukan." Ia menatapku. Aku sudah membulatkan tekad. Aku akan tetap bekerja di sini, mencicil utangku, dan menjaga ibu. Aku tidak akan pernah lagi mengandalkan kebohongan. Aku mendengarkannya dengan hati yang lapang. Aku melihat pertumbuhan diri yang luar biasa dalam dirinya. Aku tersenyum. "Terima kasih, Bima. Permintaan maafmu sudah kuterima sepenuhnya. Dan aku yakin, kamu akan sukses, kali ini dengan cara yang benar." Aku kemudian memberinya kejutan kecil, humor yang kupersiapkan. "Ngomong-ngomong, Bima, tadi pagi, Danu bilang ada pengusaha yang tertarik menyewa ruang gudang di lantai bawah untuk penyimpanan peralatan trekking mereka. Danu menyarankanku untuk mencari pengelola gudang yang jujur, teliti, dan mengerti tentang logistik gunung. Apakah kamu punya kenalan yang cocok?" Tanyaku. Bima menatapku. Matanya membelalak kaget. Ia tahu aku sedang berbicara tentang dirinya. Dia adalah orang yang paling mengerti logistik trekking di antara kami semua. "Nyonya Kirana, apakah ini berarti?" Aku tersenyum lagi. "Ini berarti kamu sudah membuktikan dirimu di level yang paling dasar. Sekarang, saatnya untuk mendaki. Aku akan berikan kamu kesempatan untuk mengelola gudang itu. Gaji lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Anggap ini modal kerjaku untuk orang yang sudah membunuh egonya dan bersedia memulai dari nol." Bima menangis. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis haru yang murni. Dia bersujud di kakiku, tetapi aku segera menariknya berdiri. "Jangan sujud padaku,
Bima, sudahlah sujud pada ibu Asih di rumah. Dia adalah orang yang paling pantas menerima baktimu, kataku lembut. Bima mengangguk. Saya akan bekerja keras, Nyonya Kirana. Saya tidak akan mengecewakan Anda, janjinya. Aku menepuk pundaknya. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Bima, kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Bima pergi membawa harapan baru. Aku kembali ke kantorku. Aku melihat Arya tersenyum bangga di ambang pintu. Kamu tidak hanya membangun gedung, Kirana. Kamu membangun kembali seorang manusia, ujarnya. Aku tersenyut. Dia sudah menemukan jalannya. Mas, aku hanya memberinya peta. Kisah ini berakhir bukan dengan Bima yang kembali kaya raya dan membalas dendam, melainkan dengan Bima yang menemukan ketenangan dalam kesederhanaan dan kejujuran. Aku, Kirana, sang Edelweiss, telah mekar di puncak. Bima, sang pendaki yang tersesat, kini sudah kembali ke jalurnya, bekerja keras, dan berbakti. Dia tetap menjadi karyawan di Mega Bintang, tetapi kini ia adalah pengelola gudang, memulai lagi usaha trekkingnya dari sana, dengan jujur. Lantai Mega Bintang berkilauan lebih terang dari biasanya, memantulkan cahaya kejujuran dan ketenangan yang akhirnya menang melawan kegelapan gengsi. Kami berdua, meski terpisah, telah mencapai puncak kebahagiaan kami masing-masing.